Innova berhenti. Penyergapan kurir narkoba oleh petugas Sat Narkoba Polres Asahan berlangsung dramatis di pintu masuk tol Kisaran Asahan. Sejumlah petugas dengan mengacukan pistol ke udara mengepung mobil yang diduga membawa narkoba. Tidak bertele-tele, pengemudi mobil yang diamankan mengakui membawa barang terlarang narkoba jenis sabu. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 10 kg sabu yang dibungkus kemasan teh Cina. Bapak sini, antri ya. Ini Bapak bawa ya. Ya. 3. Ya. Siapa yang nyuruh itu? Saya nggak tahu, Pak. Loh, Mas saya disuruh bawa aja. Tersangka mengaku sudah 2 kali membawa narkoba yang masuk melalui jalur tikus perairan Asahan. handphone Bapak mana? Handphone Bapak? Handphonenya mana handphonenya? Udah masuk lagi. Dengan berat lebih kurang 10 kg dan isinya diduga narkotika jenis sabu. Dijemput dari mana Pak barang ini Pak dan berapa upahnya? Barang ini dijemput MA ini dari bibir pantai Silo Laut, Kabupaten Asahan yang rencananya mau dibawa ke Medan, dan pengakuan dari si MA ini juga dia sudah 2 kali sebagai kurir ini. Tersangkanya ada 1. Atas perannya sebagai kurir dalam jaringan narkoba, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau pidana mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Anggota polisi ini terlibat gulat dengan Nofri Reza, pengedar sabu di Kelurahan Parit Antang, Kecamatan Aur Biruko, Tigo Baleh, Kota Bukit Tinggi. Sebelumnya, pria 20 tahun ini berusaha kabur saat disergap polisi. Di lokasi berbeda, petugas juga meringkus Rizky Gayus saat bertransaksi sabu di pinggir jalan. Saat digeledah, polisi menemukan belasan paket sabu dan uang tunai hasil penjualan narkoba, serta 1 paket sabu lainnya di dashboard motor. Saat dilakukan pengembangan di rumah orang tua Nofri, polisi kembali menemukan 2 paket sabu disembunyikan di dalam lemari. Tersangka Nofri mengaku memperoleh sabu dari seseorang di daerah Tebing Tinggi, Sumatera Utara dengan modus pengiriman sepatu bekas untuk dijual secara online. Kita amankan 3 paket sedang narkotika jenis sabu. Kemudian uang tunai diduga hasil dari penjualan. Modusnya menjual sepatu online. Dari hasil penyelidikan, salah satu tersangka mengaku pernah menjual beberapa paket sabu kepada seorang pengedar di Kecamatan Tilatang, Kamang. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Teriakan histeris warga mengiringi upaya penyelamatan seorang pria lanjut usia dari kolam bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. 2 petugas Satpol PP langsung menceburkan diri mengetahui ada seorang warga yang nyaris tenggelam di tengah kolam. Setelah berhasil meraih tubuh korban yang nyaris tenggelam, kedua petugas kemudian membawa korban ke tepi kolam. Masih dengan nafas tersengal, korban kemudian ditandu ke mobil ambulan untuk dievakuasi ke rumah sakit. AA, pria lansia ini diduga nekat mengakhiri hidupnya dengan cara menceburkan diri ke kolam saat warga tengah berolahraga di hari bebas kendaraan bermotor. Diduga korban mengalami depresi. Pengunjung biasa, seperti masyarakat biasa, namun dalam ini sepertinya depresi, karena kalau orang di sana itu biasanya tercebur, nah ini menceburkan itu. Video penyelamatan lansia ini pun viral dan mengundang beragam reaksi. Saat ini kondisi korban dikabarkan membaik dan telah diizinkan pulang dari rumah sakit. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Niat bersenang-senang malah berujung duka saat mobil pickup yang ditumpangi ibu-ibu rombongan arisan yang tengah berwisata terjun bebas ke jurang. Akibat insiden ini 4 orang tewas dan 2 lainnya menjalani perawatan di rumah sakit. Keceriaan emak-emak yang baru saja berwisata di DH Garden berubah menjadi duka. Tatkala mobil yang mereka tumpangi hilang kendali dan terjun ke jurang sedalam 6 meter. Insiden yang terjadi di ruas Jalan Desa Setianegara, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan ini menyebabkan 3 orang meninggal dunia di tempat dan dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit 45. Sementara 3 lainnya luka parah dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Lingkar Jati. Tak lama setelah mendapat perawatan, 1 korban kembali meninggal dunia sehingga total korban tewas menjadi 4 orang.
Dari keterangan saksi, rombongan ibu-ibu arisan ini sedang dalam perjalanan pulang dari objek wisata DH Garden. Kecelakaan diduga terjadi akibat mobil bak mengalami remblong saat melintasi jalanan yang menurun tajam. Mobil yang melaju tak terkendali akhirnya menabrak tembok pembatas sebelum terjun bebas ke jurang sedalam 6 meter. Ternyata begitu jalan mobil remnya blong, maka tidak bisa berhenti dalam turunan itu langsung nabrak tembok jebol, mobil turun ke bawah, penumpang mencelat semua, kemudian jatuh dan mobil pun jatuh lagi ke satu tingkatan lagi bersama sopirnya. Sementara keluarga para korban yang mendapat kabar mengaku kaget dan langsung mempersiapkan prosesi pemakaman serta mengadakan pengajian. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat percikan alat las membuat lapak barang bekas di Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Bahkan seorang warga panik dan pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit. Wanita ini pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit saat mengetahui lapak barang bekas yang ada di depan rumahnya dilalap si jago merah. Di saat yang sama, warga dan petugas bahu-membahu memindahkan tabung gas dari sebuah kios yang letaknya bersebelahan dengan lokasi kebakaran. Kepanikan warga ini bukan tanpa alasan, pasalnya meski telah disiram oleh pemadam, namun api berulang kali membesar saat ditinggal petugas mencari sumber air. Menurut warga, kebakaran yang melanda lapak pengepul barang rongsok ini mulai terjadi sekitar pukul 3 sore. Sebagian warga menyebut api pertama kali muncul dari percikan alat las yang sedang digunakan pekerja. Sementara sebagian lainnya menduga api berasal dari pembakaran sampah. Sulitnya sumber air serta akses jalan yang sempit membuat proses pemadaman terhambat. Sumber air agak susah juga, rada jauh kita ngambil, jadi terhambat ke situ. Jadi lagi sering udah api sudah mulai padam, ternyata habis nyala lagi. Api akhirnya dapat dijinakkan 5 jam kemudian setelah 9 unit armada diterjunkan ke lokasi. Akibat kebakaran ini, kerugian pun ditaksir mencapai puluhan juta rupiah dan kasusnya kini ditangani Polsek Pondok Aren. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPR periode baru kini tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Nah, sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapat uang tunjangan rumah dinas hingga puluhan juta rupiah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita simak laporan reporter Salam Rahmat berikut ini. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di rumah dinas DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Kami akan menunjukkan langsung kepada Anda bagaimana kondisi terkini dari rumah dinas ini. Seperti ini pemirsa, di belakang saya ini merupakan rumah dinas yang memang yang berada di kawasan Jakarta Selatan, begitu rumah dinas anggota DPR. Dan memang dari pantauan kami di lapangan, saat ini kami juga sudah memasuki ke area ruangan, rumah di ruangan begitu. Memang tersedia berbagai fasilitas yang menunjang begitu ya, seperti ada kursi dan juga bangku begitu, maupun juga kita akan langsung masuk ke area ruang tamu, ruang utama begitu yang ada di rumah dinas ini. Karena dari pantauan kami, ini memang rumah dinas ini memiliki 2 lantai begitu, lantai 1 dan juga lantai 2, dan rata-rata rumah dinas di sini ini memiliki 3 kamar. Fasilitas yang ada dari pantauan kami di lapangan, fasilitas umum yang tersedia, ada lapangan bola, lalu juga ada taman maupun juga PAUD begitu yang ada di kawasan rumah dinas di kawasan Jakarta Selatan ini. Bisa dilihat di belakang saya, ini merupakan salah satu tanda mengapa rumah dinas ini tidak lagi dipakai, karena banyaknya fasilitas yang ada di rumah dinas ini yang tidak lagi memungkinkan untuk bisa ditinggali, seperti atap bocor, lalu juga temboknya ini mengalami rembes begitu akibat air hujan, yang memang kalau dari pantauan kami di lapangan kondisinya saat ini sudah sepi ataupun juga sudah kosong begitu ya, karena anggota DPR yang lama ini sudah membawa barang-barang mereka, kecuali dengan fasilitas yang memang ini memang inventaris negara begitu. Dan dapat kami informasikan juga bahwa nantinya anggota DPR ini tidak akan lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas, dan nantinya akan diganti dengan uang tunjangan rumah dinas yang hingga saat ini masih dibicarakan oleh Sekjen DPR. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut berapa besaran nantinya yang akan diterima oleh anggota DPR untuk bisa mendapatkan uang tunjangan rumah dinas ini. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Leman Sutrisno, iNews melaporkan.
Solidaritas Hakim Indonesia menggelar aksi cuti massal menuntut kesejahteraan dan pelindungan profesi hakim. Namun meski menyatakan dukungan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap menggelar sidang dan tidak mengintervensi hakim jika memutuskan untuk menunda sidang. Ribuan hakim melakukan aksi cuti bersama yang digalakkan Solidaritas Hakim Indonesia sejak tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. Aksi ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang dinilai belum memprioritaskan kesejahteraan dan perlindungan hakim. Di tengah cuti massal, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda beberapa persidangan hingga pekan depan. Namun, PN Jakarta Selatan tetap menjalankan sidang pra-peradilan dan sidang dengan tahanan yang masa penahanannya segera berakhir dan masih membuka pelayanan bagi masyarakat. Sementara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap menggelar sidang yang telah terjadwal. Sidang tetap dilaksanakan karena bersifat mendesak dan banyaknya sidang khusus seperti kasus tindak pidana korupsi. Meski demikian, PN Jakarta Pusat nyatakan dukungan penuh dan tidak mengintervensi hakim jika memutuskan menunda sidang. Jadi tentunya rekan-rekan kita yang Solidaritas Hakim Indonesia mengadakan aksi cuti bersama itu, ya Jakarta Pusat sikap kita itu mendukung. Mendukung itu dalam artian ya bisa kita menunda persidangan, bisa kita dengan finansial, dengan doa gitu. Tapi yang jelas kami mendukung seperti itu. Perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia melakukan audiensi dengan pihak Mahkamah Agung dan Menkumham guna membicarakan gaji dan tunjangan hakim yang sudah 12 tahun tidak berubah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, skuad Timnas Indonesia langsung menggelar latihan setibanya di Bahrain jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jumlah pemain yang berlaga di luar negeri juga sudah bergabung untuk menjalani latihan fisik dan strategi yang dipimpin langsung oleh pelatih Shin Tae-yong. Timnas Indonesia langsung menggelar latihan tak lama setelah mendarat di Bahrain. Skuad besutan Shin Tae-yong melakukan latihan fisik dan teknik di Hamathang Youth and Sports Ground pada Minggu malam. Nampak Rizky Ridho CS termasuk jumlah pemain abroad menjalani latihan serius jelang menghadapi tuan rumah Bahrain 10 Oktober mendatang. Sementara itu selain Tom Hay, Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Jenner yang sudah tiba, beberapa pemain abroad juga terlihat mendarat di Bahrain. Garuda fans, kita sudah sampai di Bahrain. Semangat. Dua pemain anyar, Mace Hilgers dan Eleanor Reinders, telah menginjakan kaki di Bahrain dan langsung bermain ke skuad timnas. We just arrived in Bahrain. I hope we see you soon. Thursday we play the match. Thank you guys. Thank you. Hanya Martin Pas yang belum bergabung karena harus menjalani perjalanan panjang dari Dallas dan transit di sejumlah titik sebelum tiba di Bahrain. Sebelumnya, para pemain Timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong mendapat sambutan hangat saat tiba di Bahrain. Selain itu, para pemain juga mendapat suntikan moral dengan kehadiran sejumlah supporter Garuda yang sengaja datang ke bandara untuk menyambut tim kesayangannya. Pemirsa, musim kemarau menjadi berkah tersendiri bagi para peternak lebah di lereng Gunung Anjas-Moro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Selama musim kemarau, aneka pohon dan tanaman kebun di lereng Gunung Anjas-Moro memasuki musim bunga, sehingga madu yang dihasilkan lebah meningkat pesat. Wajah para peternak lebah di Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur belakangan semakin cerah. Karena selama musim kemarau, hasil panen madu lebah mereka sedang banyak-banyaknya. Di musim kemarau, pepohonan yang ada di lereng Gunung Anjas-Moro sedang berbunga, sehingga para peternak lebah tak perlu mengembalakan lebahnya ke daerah lain. Setiap hari ratusan kotak lebah cukup diletakkan di halaman rumah atau di kebun. Setelah dibuka, lebahnya akan langsung berterbangan mencari sari bunga dengan mudah. Salah seorang peternak lebah yang memiliki 180 kotak lebah mengaku bisa memanen setidaknya 200 kg atau 2 kuintal madu setiap 2 pekan. Jumlah ini meningkat 4 kali lipat dari panen madu di musim penghujan.
Madu dari peternak lebah biasanya dihargai Rp150.000 per kilogramnya. Alhamdulillah, kalau musim kemarau seperti ini, madu itu bunga itu selalu ada terus. Alhamdulillah ini bagus lumayan ini. Ada peningkatan nih? Ya, ada peningkatan terus. Samsiran sangat senang karena penghasilannya melejit dari sebelumnya yang hanya sekitar 7 hingga 8 juta, kini menjadi sekitar 30 juta rupiah setiap 2 pekan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ingin menikmati suasana romantis, bisa berkunjung ke Danau Berbisik di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Menariknya pengunjung bebas berkeliling danau sembari menikmati kuliner di atas sampan bersama kekasih. Penasaran? Berikut liputannya. Selama ini, kawasan Trawas Mojokerto dikenal dengan wisata alamnya. Namun, kini terdapat destinasi baru bernama Danau Berbisik di Lembah Bukit Penanggungan, Kecamatan Trawas. Dikatakan berbisik karena gesekan daun dari pepohonan di sekeliling danau mengeluarkan suara berisik saat tertiup angin. Di lokasi ini, pengunjung bebas berkeliling danau sambil menikmati kuliner yang bisa dipesan dari sebuah kafe di dekat danau. Menariknya, menu yang dipesan diletakkan di bagian tengah perahu sampan untuk membuat suasana semakin romantis. Mendayung perahu di Danau Berbisik cocok untuk keluarga atau teman sambil menikmati udara sejuk di Lembah Bukit Penanggungan. Iya, kebetulan saya juga pertama kali ya di sini ya. Jadi overall sih sangat memuaskan, view-nya juga bagus. Lalu dari segi makanannya juga nggak ada yang mengecewakan. Intinya sangat bagus dan nikmat di sini. Sih, dapat vibes-nya juga dapat, saya juga dapat, apalagi hawanya juga mendukung banget sih, cocok. Sebelumnya belum pernah ke sini, Pak? Udah baru 2 kali ini. Misalnya kan baru buka ya katanya. Baru buka. Meski baru dibuka, danau buatan ini sudah banyak dikunjungi wisatawan dari luar kota. Untuk menarik pengunjung, pihak pengelola menyediakan paket keliling danau sembari menikmati kuliner seharga Rp150.000. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meresmikan 2 fasilitas terbaru yang berada di kawasan Poltekpar Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kehadiran fasilitas ini diyakini akan meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mampu menciptakan insan pariwisata yang unggul dan berkualitas. Pengguntingan pita dan penandatanganan batu prasasti oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menandai diresmikannya gedung kuliah terpadu Rinjani dan gelanggang olahraga Gor Tambora di kampus Poltekpar Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sandiaga berharap dengan bertambahnya fasilitas di Poltekpar Lombok bisa melahirkan sumber daya manusia di bidang pariwisata yang berkualitas. Terlebih, NTB menjadi salah satu daerah tujuan wisata baik lokal maupun internasional. 2 fasilitas ini juga menjadi inspirasi dan mengantarkan mahasiswa Poltekpar Lombok agar terus memiliki semangat dan tekad yang kuat dalam berkompetisi sehingga mampu memiliki jiwa dan mental yang kokoh. Salah satu yang menjadi kebanggaan kita adalah kita bisa mencetak SDM kita yang berkualitas. Dan Poltekpar inilah kawah candra di muka untuk mencetak SDM pariwisata yang berkelas dunia. Menparekraf juga meminta kepada para mahasiswa untuk memanfaatkan sarana di gedung olahraga untuk mempersiapkan para atlet yang akan bertanding di Pekan Olahraga Nasional yang akan diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Jokowi memberikan kabar terbaru soal nasib Kepres terkait pemindahan ibu kota Jakarta ke IKN. Kepres tersebut, kata Jokowi, bisa ditekan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Berarti ditekan sama Pak Prabowo nanti, Pak? Akan ditekan sama Pak Prabowo nanti? Ya mestinya gitu, Presiden baru, Pak Prabowo. Ini butuh waktu, memindahkan ibu kota itu sekali lagi butuh waktu. Itulah pernyataan Presiden Joko Widodo saat ditanya tentang kabar pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara. Jokowi berpendapat seharusnya Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menandatangani Kepres terkait hal tersebut. Penandatanganan Kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN ini menurutnya dapat dilakukan kapan saja.
Meski begitu, Jokowi tetap akan menunggu kesiapan semua aspek di IKN. Sementara itu, menanggapi pernyataan Presiden Jokowi tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keputusan soal kepres pemindahan ibu kota ke IKN memang berada di tangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Namun ia belum dapat memastikan kapan tepatnya Prabowo akan menandatangani kepres tersebut. Kepres itu menurutnya akan dikaji lebih lanjut sebelum disahkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi Pilkada pemirsa. Cagup dan Cawagup Jakarta telah usai mengikuti debat perdana dengan tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Dalam debat tersebut, ketiga paslon menyampaikan sederet program dan janji mereka di hadapan publik. Debat perdana Pilkada Jakarta 2024 telah selesai digelar. Debat yang berlangsung di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat mengambil tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Ketika paslon berdebat dan menyampaikan sederet program dan janji mereka di hadapan publik. Soal kemacetan, pasangan Ridwan Kamil Suswono berjanji akan memperluas jalan layang dan menambah transportasi perahu yang melintasi 13 sungai di Jakarta. Sedangkan Dharma Pongrekun Kunwardana berjanji menjangkau permukiman dengan transportasi publik minimal 500 meter dan pasangan Pramono Anung Rano Karno ingin memperluas Trans Jabodetabek hingga Puncak dan Cianjur. Mengenai isu Gen Z dan lapangan kerja, RK Suswono bakal membuka akses modal, pelatihan dan magang di BUMD dan kantor gubernur. Pasangan nomor urut 2 berjanji melakukan integrasi lembaga pendidikan dan dunia kerja, sedangkan Pramono Rano memiliki program konseling 24 jam dan pelatihan digital untuk lulusan SMP. Terkait masalah kesetaraan gender, nomor urut 1 berjanji mendirikan sekolah perempuan di Balai RT dan program kredit untuk perempuan. Di sisi lain, Dharma Pongrekun Kunwardana akan membuka persentase peluang kerja yang transparan. Sedangkan nomor urut 3 janji membuat BLK di kecamatan untuk wanita. Soal pelestarian budaya Betawi, pasangan RK Suswono akan memasukkan budaya Betawi dalam kurikulum dan Dharma Pongrekun Kunwardana akan meningkatkan kesadaran budaya Betawi sejak dini. Pramono Rano sendiri akan fokus pada pelestarian pola pikir masyarakat soal budaya. Lantas, akankah sederet janji manis dan program yang disampaikan akan terwujud jika salah satu di antara paslon terpilih? Kita tunggu saja. Tim Liputan iNews melaporkan.